Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Eli Solihah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi sketsa dan ilustrasi. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi khususnya siswa-siswi SMK Ma'arif Nurul Huda Usmaniyah. Salam sejahtera saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan paparan materi yang sekarang ini. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu sketsa dan ilustrasi. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi sketsa dan ilustrasi. Nah, di sini ada kompetensi pengetahuan yaitu 3.3 menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Nah, untuk kompetensi keterampilan yaitu 4.3 menggambar sketsa dan ilustrasi. Di sini untuk yang pertama kita bahas mengenai sketsa terlebih dahulu. Nah, ada dasar-dasar sketsa. Secara etimologis, sketsa ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sedios extempore, kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris sebagai sketsa, yang di dalamnya terdapat sebuah gagasannya tanpa persiapan. Nah, sketsa merupakan sebuah gambaran kasar dan ringan yang dapat digunakan untuk bisa mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan karya lukis. Nah, untuk selanjutnya di sini ada unsur-unsur sketsa. Yang pertama ada garis. Garis dalam sketsa ini terdiri dari suatu garis datar yang berupa vertikal dan horizontal dan garis melengkung. Nah, garis inilah yang dapat membentuk bidang pada gambar. Yang kedua ada bidang. Bidang yang terbentuk dari sebuah garis-garis yang dapat disatukan. Pada hakikatnya, bidang ini juga dapat menjelaskan bagian kecil dari sebuah gambar yang dibuat karena merupakan suatu bagian dari bentuk. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk ialah sebuah gabungan dari beberapa bidang sehingga gambar akan dapat memiliki arti, makna, atau dapat dikenali. Dan untuk selanjutnya ada warna. Warna yang dapat terbentuk dari sebuah sketsa yaitu hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih ini juga dapat menghasilkan warna abu-abu sebagai salah satu efek gelap dan terang dari sebuah gambar atau adanya efek dari pencahayaan. Dan yang terakhir ada efek pencahayaan. Efek pencahayaan merupakan sebuah efek yang dapat diberikan supaya sebuah gambar yang dihasilkan terlihat tegas. Nah, efek ini sangatlah penting supaya suatu gambar tidak hanya sebagai kumpulan garis-garis biasa yang dapat disatukan dan menghasilkan bentuk, akan tetapi lebih dapat mempertegas dan memperjelas gambar sketsa. Oke, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa yang pertama yaitu gambar garis besar. Gambar garis besar merupakan salah satu jenis sketsa yang hanya berupa garis besar yang dapat membentuk garis besar dan rincian gambar secara sederhana. Nah, bisa disebut juga sebagai pola awal dari sebuah gambar. Yang kedua ada sketsa cepat. Sketsa cepat merupakan sebuah gambar garis besar yang sudah selesai. Pada sketsa cepat ini, gambar juga sudah berwujud bentuk dari gambar. Yang ketiga ada studi citra. Studi citra hanya berupa sebuah coretan dengan cepat dan menunjukkan suatu bentuk gambar secara global. Jenis sketsa ini masih kurang terperinci dalam suatu penataan pencahayaan, tetapi sudah menunjukkan sebuah bentuk gambar. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis teknik membuat sketsa. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan salah satu teknik dalam membuat sebuah sketsa dengan cara mengarsir dengan sebuah garis-garis murni saja. Di sini sudah terdapat contoh gambar sketsa dengan teknik arsir. Yang kedua ada teknik dosel. Teknik dosel merupakan salah satu teknik dalam membuat sebuah sketsa dengan cara mengarsir dengan sebuah garis-garis murni saja. Di sini juga sudah terdapat gambar sketsa dengan teknik dosel yang seperti ini. Dan yang terakhir ada teknik pointillis. Teknik pointillis ialah suatu teknik dengan menggunakan beberapa titik-titik.
Titik-titik yang dapat digabungkan ini dapat menghasilkan sebuah bidang serta bentuk dengan pola gelap dan terang. Nah, di sini ada contoh gambar sketsa dengan teknik pointillis. Nah, di sini ada aturan membuat sketsa. Yang pertama, membuat kerangka gambar. Nah, di antaranya terdiri dari sebuah garis vertikal, garis horizontal, dan garis lengkung. Yang kedua, membuat garis sekunder, misalnya seperti dapat membuat suatu kerangka persegi atau lingkaran secara tipis. Nah, yang terakhir ada garis pada sketsa, jika memang sudah tepat sesuai dengan suatu keinginannya. Nah, di sini ada fungsi sketsa dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu sebagai fungsi seni murni. Seni murni adalah sebuah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Nah, adapun fungsi sketsa yang kedua yaitu sebagai fungsi seni terapan. Seni terapan merupakan sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Dan yang ketiga ada busana. Sketsa juga dimanfaatkan oleh para perancang busana. Mereka melakukan eksplorasi sketsa beberapa kali untuk mendapatkan sebuah rancangan yang dapat memuaskan selera pemakainya. Dalam bidang perencanaan busana atau fashion, sketsa biasanya didominasi unsur garis. Nah, garis ini berperan untuk membentuk desain busana secara global, potongan, serta drapery kain. Nah, setelah ada sketsa yang terpilih, selanjutnya dibuat pola-pola busana. Yang keempat ada arsitek. Perancangan awal sebuah bangunan memanfaatkan sketsa sebagai media eksplorasi. Yang kelima itu ada fungsi teknologi. Pemanfaatan media sketsa dapat digunakan untuk perancangan sebuah produk. Yang keenam itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga banyak memanfaatkan media sketsa untuk penelitian ilmiah. Dan yang terakhir ada pendidikan. Nah, seorang pengajar apabila tidak dapat menunjukkan benda-benda sebenarnya sebagai model pembelajaran, dapat menunjukkan gambar atau foto dari benda-benda tersebut. Nah, cara seperti ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Nah, oleh sebab itu, penggunaan media sketsa merupakan alternatif yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, karena dapat dibuat oleh pengajar sendiri secara langsung dan cepat. Nah, pengajar juga ketika membuat sketsa sekaligus dapat langsung menjelaskan materi ajar yang divisualkan dalam bentuk sketsa. Nah, untuk yang terakhir, manfaat mempelajari sketsa. Di antara salah satu manfaat dari mempelajari sketsa, yang pertama ialah sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas, dan spontan sesuai dengan bentuk objek yang dipilih. Nah, yang kedua, sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide yang akan dituangkan. Nah, yang ketiga, sebagai media untuk studi bentuk, proporsi anatomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari objek yang diinginkan. Dan yang terakhir, sebagai media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Oke, untuk selanjutnya ada materi ilustrasi. Di sini sebelum pada materi ilustrasi kita bahas sejarah ilustrasi yang berada di Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, seni ilustrasi telah melewati periode waktu yang sangat panjang. Ilustrasi di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya nenek moyang manusia pada zaman prasejarah sudah mengenal ilustrasi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gambar di dalam dinding gua. Nah, salah satunya yaitu di Gua Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan yang dibuat pada zaman Paleolitikum. Nah, gambar tersebut berupa sebuah penjiplakan telapak tangan pada dinding gua. Didapati juga warna-warna yang dibuat dari tanah liat dicampur lemak binatang. Nah, bentuk gambaran juga berupa seekor babi yang ditemukan di Gua Arguni dan Sesora yang berada di Papua dan Gua Muna yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, ada juga di gua di Pulau Kei Kecil atau di Maluku. Juga sudah ditemukan lukisan dinding berupa gambar manusia dan perahu. Nah, gambar tersebut jelas merupakan suatu penggambaran kegiatan mereka kala itu. Nah, setelah manusia mengenal tulisan,
Mulailah ilustrasi ini dibuat pada daun lontar yang menyertai teks yang berisi ajaran-ajaran tertentu. Nah, contoh ilustrasi nyata lainnya yaitu pada wayang beber. Wayang beber merupakan gambar wayang dua dimensi yang dibeber atau dibentang dengan cerita dituturkan oleh dalang. Nah, seni ilustrasi modern baru berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1917 mulai bermunculan ilustrator-ilustrator Indonesia yang bekerja di penerbit Balai Pustaka. Nah, seperti Ardio Soma, Abdul Salam, Kasidi, dan Nasrun. Nah, pada masa pendudukan Jepang yang terkenal, para ilustrator ternama yaitu seperti Karjono, Norman Kamil, dan Surono yang bekerja pada sebuah majalah Asia Raya. Nah, Indonesia juga mulai membuat ilustrasi untuk uang kertas sendiri pada masa Orde Lama. Ilustrasi tersebut dapat dilukis oleh Usman Effendi dan Abdul Salam. Pada masa Orde Baru, ilustrator yang ada di Indonesia berkembang dengan pesat, terutama ilustrasi buku-buku cerita maupun pada buku pengetahuan dari berbagai penerbit. Nah, para ilustrator ternama saat itu diantaranya ialah bernama Heng Ngatung, Delsi Syamsumar, J.M. Siddhartha, Teguh Santoso, Esprin K. Man, dan Jan Mintaraga. Pesan-pesan yang terkandung dalam ilustrasi. Ilustrasi sering digunakan dalam desain grafis, terutama untuk menyampaikan pesan yang penting dalam bentuk visual. Hal tersebut membuat seorang desainer harus melakukan ketelitian dalam membuat desain. Selain itu, ilustrasi harus memiliki pesan yang penting pada setiap penggambarannya, agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat ditangkap dengan baik oleh pemirsa. Nah, di sini ada jenis-jenis pewarnaan yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Di antaranya yaitu cat air. Nah, nuansa yang berubah-ubah, suasana dan pemandangan berwarna-warni dituangkan secara ideal dalam lukisan cat air. Tidak ada media lain yang mempunyai kualitas dalam segi pencahayaan seperti dalam penggunaan jenis media ini. Yang kedua, menggunakan cat akrilik. Nah, cat akrilik telah digunakan secara umum mulai sekitar tahun 1920. Cat tersebut dibuat dengan menggabungkan pigmen yang diwarnai dengan damar sintetis. Akrilik larut dalam air dan cepat kering. Untuk selanjutnya ada cat minyak. Selama hampir 500 tahun lamanya, cat minyak telah menjadi media yang secara luas digunakan oleh para ilustrator. Nah, selama hampir 500 tahun lamanya, cat minyak telah menjadi media yang secara luas digunakan oleh para ilustrator. Ada berbagai macam alasan dalam penggunaan hal ini, tetapi intinya adalah karena penggunaan cat minyak dapat mempengaruhi tujuan ilustrator dengan cara yang tidak mungkin ditemukan di media lain. Yang keempat ada krayon. Untuk yang kelima ada pastel. Warna-warna pastel akan menyala dan hidup bila dipadukan di atas kertas daripada di atas palet, karena pastel mempunyai warna-warna deretan yang sangat tajam. Nah, untuk yang terakhir ada pastel minyak. Pastel minyak sangat berbeda dari pastel kapur. Pastel minyak lebih lembut dan lebih lunak, tetapi pastel minyak agak sedikit keras. Nah, untuk materi selanjutnya ada objek ilustrasi. Objek ilustrasi yang dibuat apabila dikemas dengan baik dan menarik akan membangkitkan semangat untuk melihat dan memahami berita yang ingin disampaikan. Nah, apabila informasi yang disampaikan tidak mengena atau salah sasaran, maka audiens enggan memperhatikan, sering disebabkan karena kurang menariknya objek yang ditampilkan pada ilustrasi yang sudah dibuat. Nah, adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai objek ilustrasi diantaranya ada benda, manusia, wajah, binatang, suasana, dan motif. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama ada gambar ilustrasi naturalis. Gambar ilustrasi naturalis mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan di alam tanpa suatu penambahan atau pengurangan. Yang kedua ada gambar ilustrasi dekoratif. Nah, gambar ini memiliki fungsi untuk dapat menghiasi sesuatu dengan sebuah bentuk yang disediakan ataupun dilebih-lebihkan dengan berbagai gaya-gaya tertentu. Yang selanjutnya ada gambar kartun. Gambar kartun merupakan suatu gambar yang mempunyai bentuk lucu atau juga memiliki ciri khas tertentu. Nah, pada umumnya gambar kartun juga banyak menghiasi komik, cerita bergambar, dan majalah anak-anak.
Yang selanjutnya ada gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan berbagai gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya juga terdapat penyimpangan proporsi tubuh. Nah, gambar karikatur ini biasanya ditemukan di sebuah koran atau majalah. Untuk selanjutnya ada cerita bergambar. Nah, cerita bergambar merupakan salah satu jenis gambar atau komik yang diberi teks. Untuk selanjutnya ada ilustrasi buku pelajaran. Nah, ilustrasi buku pelajaran mempunyai fungsi guna menerangkan sebuah teks atau peristiwa baik yang ilmiah ataupun yang berupa gambar bagian. Nah, memiliki sebuah bentuk berupa gambar natural, bagan, atau foto. Untuk yang selanjutnya ada ilustrasi hayalan. Ilustrasi hayalan merupakan sebuah gambar dari hasil pengolahan daya cipta secara imajinatif atau hayal. Nah, ilustrasi hayalan pada umumnya terdapat pada suatu ilustrasi cerita, komik, novel, dan roman. Untuk selanjutnya ada tabel. Nah, tabel dapat digunakan untuk menyajikan suatu kegiatan, data serta menganalisis data tersebut ke dalam bentuk kolom dan baris. Yang selanjutnya ada view chart. View chart merupakan gambaran sesuatu yang dapat memiliki bentuk lingkaran atau kepingan-kepingan dengan jumlah komponen 3600. Terus selanjutnya ada organization chart. Suatu cara metode dalam penyajian data yang berbentuk struktur organisasi berdasarkan tingkatan atau hierarki. Untuk selanjutnya ada bar chart. Bar chart juga dapat digunakan untuk dapat melihat kecenderungan data dengan berdasarkan pengamatan menurut waktu. Yang selanjutnya ada graph chart. Graph chart digunakan untuk dapat menyajikan data kuantitatif dengan cara menggunakan sistem koordinat. Yang selanjutnya ada combination chart. Merupakan suatu kombinasi antara bar chart dan graph chart. Nah, untuk selanjutnya ada flow chart. Flow chart adalah sebuah gambar atau bagan yang menunjukkan pada urutan serta hubungan antar proses beserta instruksi-instruksinya. Dan yang terakhir ada peta, merupakan suatu gambar atau juga lukisan keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi, baik itu darat maupun laut. Nah, untuk yang terakhir di sini ada contoh gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya untuk dapat membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua ada cover. Nah, cover merupakan suatu kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover yang memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, contoh ilustrasi yaitu pada cover buku mata pelajaran. Yang ketiga ada majalah. Majalah atau juga surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan ini biasanya terdapat gambar. Nah, gambar tersebut sering disebut sebagai vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada suatu majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi untuk menghias. Nah, contoh ilustrasi vignette yaitu pada majalah. Nah, untuk yang selanjutnya ada cerita, cergam atau cerpen, suatu karya seni cerita yang biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Nah, gambar ilustrasi cerita ini juga mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita juga akan tampak menarik apabila disertai dengan sebuah ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Nah, adapun materi sketsa dan ilustrasi diambil dari buku desain grafis percetakan edisi revisi kurikulum 2013 kelas 11 untuk SMK atau MAK yang ditulis oleh Siwi Widi Asmoro, diterbitkan oleh PT Bumi Aksara dan dicetak oleh CV Army. Nah, untuk selanjutnya materi diambil dari blog seputar ilmu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.